Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 2 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bahaya Orang Terdekat. Bahaya orang terdekat. Firman Tuhan terambil dalam 2 Samuel 13 ayat yang ke-22. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia memperkosa Tamar adiknya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi yang bijaksana bagaimana menjaga diri kami sendiri terhadap berbagai pengaruh yang buruk, bahkan kepada orang-orang terdekat kami yang bisa berdampak buruk untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebuah tema yang menarik yaitu bahaya orang terdekat. Pandangan dan pemahaman kita kalau sudah namanya orang terdekat tentu biasanya orang kepercayaan. Orang justru yang akan banyak memberikan pertolongan, pendampingan, kekuatan, bahkan menjadi pribadi-pribadi yang karib melebihi sahabat untuk hidup kita. Namun ternyata kerusakan-kerusakan, permasalahan-permasalahan, musibah kehidupan itu justru bisa terjadi oleh orang-orang terdekat. Hal ini tentu bukan untuk menciptakan sebuah suasana paranoid. Kita menjadi orang yang penuh curiga kepada siapapun juga. Namun, sewaktu kita melihat peristiwa tentang Amnon dan Tamar, kita baru disadarkan bahwa ada peristiwa bahaya dari orang terdekat. Siapakah Amnon? Amnon adalah anak dari Daud dan Ahinoam mamahnya. Siapakah Tamar? Tamar adalah anak dari Daud dan mamahnya Maaka. Mereka berdua adalah saudara kandung namun saudara tiri. Memiliki ayah yang sama Daud tetapi berbeda ibu. Peristiwa yang terjadi adalah Amnon itu memperkosa Tamar. Dan Tamar itu adalah adik kandung daripada Absalom. Tamar dan Absalom punya orang tua yang sama, yaitu dari Daud dan mamanya Maaka. Sementara Amnon adalah anak dari Daud dan Ahinoam. Apa yang terjadi? Amnon memperkosa Tamar. Mereka saudara, sedarah dari ayah, namun tidak sedarah dari ibu. Itulah sahabat seperjalanan. Kalau seorang suami punya istri lebih dari satu, sementara istri satu pun banyak persoalan yang ditimbulkan. Kita tidak tahu apa yang melatar belakangi segala sesuatunya. Namun yang jelas, peristiwa itu sudah terjadi. Kalau kita belajar dari banyak peristiwa, ada anak yang diperkosa oleh ayahnya. Ada anak yang diperkosa oleh pamannya. Ada cucu yang diperkosa oleh kakeknya. Kata apa yang tepat yang kita ucapkan kepada semua peristiwa itu, yaitu biadab. Ya, tindakan yang biadab. Biadab itu berarti sudah tidak ada lagi yang lebih buruk selain kata yang namanya itu biadab. Dan di sini peristiwanya adalah Amnon memperkosa Tamar. Kakaknya Absalom, kakak daripada Tamar, tentu tidak terima. Dia menjadi membenci apa tindakan yang dilakukannya. Kemudian Absalom membunuh Amnon. Amnon diajak untuk memotong bulu-bulu domba bersama dengan orang-orang lain. Di dalam kondisi mereka melakukan aktivitas memotong bulu domba. Amnon dibiarkan minum sampai mabuk. Kemudian Absalom menyuruh orang-orang suruhannya untuk membunuh Amnon dan matilah Amnon. Sebuah tindakan biadab tentu akan memicu tindakan-tindakan yang lainnya juga. Dan itu dilakukan oleh Absalom. Absalom membunuh Amnon melalui tangan yang lain dalam rangka untuk membalas dendam. Siapa yang tidak sakit tatkala ada saudara kandungnya kemudian diperkosa oleh orang lain dan malah itu diperkosa oleh orang terdekat? Sahabat seperjalanan, bukankah sewaktu kita memikirkan rumah tangga kita, tidak hanya berbicara tentang peristiwa
pelecehan seksual dan tindakan kriminal seksual dan perbuatan dosa yang biadab ini. Namun, banyak sekali dalam bentuk aspek yang lain. Siapakah yang merusak rumah tangga kita? Orang terdekat kita. Siapakah yang merusak masa depan anak? Orang tuanya. Siapa yang kemudian menyakiti mama kita, papa kita? Siapa yang kemudian tidak menghargai dan menghormati suaminya, yaitu istrinya sendiri? Luka-luka kehidupan itu seringkali banyak terjadi adalah dari orang-orang terdekat. Sewaktu kita tidak menjaga diri baik-baik, melindungi diri baik-baik, maka peristiwa itu bisa terjadi kepada siapapun juga. Dalam hal ini adalah Amnon memperkosa Tamar. Namun kata memperkosa tidak hanya bersifat fisik, tapi penjajahan, pelecehan, tekanan karena ada kekuatan yang lebih tinggi, menekan kepada kekuatan yang lebih rendah. Itu tidak hanya terjadi di luaran, namun terjadi juga di dalam keluarga. Ketidakadilan, fitnah, segala bentuk tindakan-tindakan yang tidak terpuji, itu dilakukan oleh orang-orang terdekat. Bagaimana kita untuk mengatasi semuanya ini? Mari kita menjaga rumah tangga kita itu baik-baik, yaitu dengan memberikan batasan-batasan. Dan setiap anggota keluarga diajarkan untuk melindungi dirinya sendiri. Saya mempunyai seorang anak perempuan, tentunya oleh saya sebagai ayah dan mamanya sebagai ibunya, itu diajarkan untuk membedakan tingkah laku, sikap, tatapan mata, gerakan. Kalau ada orang asing yang mau mendekati dia, diajarkan dia untuk berpakaian yang semestinya. Ya, jangan berpakaian sesuatu yang bisa mengundang. Dia harus punya kemampuan untuk menjaga dirinya. Kepekaan itu timbul di dalam diri anak perempuan saya. Dia sangat tahu kalau dia ada di kendaraan umum, di bis kota, di angkot, atau dia naik Gojek, dia naik travel, atau dia sedang berkendaraan mobil sendiri. Karena dia sering bawa kendaraan mobil sendiri Bandung, Jakarta, Jakarta, Bandung. Itu sudah dibekali. Dan dia harus mencurigai siapapun kalau dia ada gelagat dan tindakan-tindakan tertentu. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar melindungi anggota keluarga kita. Dan juga yang terutama mendidik anggota keluarga kita. Agar dalam satu keluarga dan satu rumah, yang terjadi adalah harus saling menolong, saling mengerti, saling memaafkan, saling menopang, saling melindungi, dan saling menjaga. Bukan kemudian perbuatan yang sebaliknya seperti yang dilakukan oleh Amnon kepada Tamar dan dibalas oleh Absalom kepada Amnon. Yang satu melakukan tindakan pemerkosaan dan yang lainnya melakukan tindakan pembunuhan. Tentu kita berdoa jangan terjadi hal ini kepada lingkup terdekat, yaitu keluarga kita dan siapapun yang ada dalam lingkup kita. Selain kita menjaga diri, dan juga kita harus menjaga agar kita jangan sampai menjadi pelaku tindakan-tindakan seperti demikian. Mungkin kita tidak sebiadab daripada Amnon dan kemudian tindakan balas dendam seperti Absalom. Namun kita bisa melakukan perkara-perkara buruk dalam kapasitas yang lebih kecil, namun itu membahayakan. Kita hindari, kita jauhi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anggota keluarga kami agar terlindung, supaya jangan sampai ada tindakan buruk yang dilakukan oleh orang terdekat. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.